Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku sudah mengetahui rencana politisasi dan pelengseran dirinya dari jabatannya beberapa waktu lalu. Namun, Anwar mengaku masih menjalankan kewajibannya sebagai Ketua MK saat itu, yakni membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Tentang apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, yang pertama, meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, saya menjalankan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara tertutup. Hal itu secara negatif tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, baik secara individual maupun secara institusi. Kedelapan, begitu pula tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meski dengan dalih melakukan terobosan hukum dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalan sidang Majelis Kehormatan yang telah berlangsung. 9. Yang merupakan ketiga, penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya adalah hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung yang telah memiliki karir sejak tahun 1985. Artinya sudah hampir 40 tahun saya menjalani profesi hakim, baik sebagai hakim karir di bawah Mahkamah maupun hakim di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2011, dan telah saya jalani tanpa melakukan perbuatan yang tercela. Saya tidak pernah berurusan dengan komisi yudisial atau badan pengawas Mahkamah Agung, juga tidak pernah melanggar etik sebagai hakim konstitusi sejak diberi amanah pada tahun 2011. 10. Yang merupakan bagian dari saya menyadari dengan sepenuh hati ketika menangani perkara pengujian undang-undang pemilu, khususnya terkait dengan batas usia capres dan cawapres, perkara tersebut sangat kuat nuansa politik ini. Namun, sebagai hakim konstitusi yang berasal dari hakim negeri, saya tetap patuh terhadap asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedari awal, sejak menjadi hakim dan hakim konstitusi, saya mengatakan bahwa jika seorang hakim memutus tidak berdasarkan suara hati nurani,
maka sesungguhnya dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dan pengadilan tertinggi sesungguhnya adalah pengadilan tertinggi. Oleh karena itu, saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim yang akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 11. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 garis miring PU garis datar 21 garis miring 2020 adalah fitnah yang amat kecil dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya mengenai norma, bukan kasus konkret, dan pengambilan keputusan pun bersifat kolektif oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua senat. Demikian pula dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilih nantilah sebagai presiden dan wakil presiden, yang walaupun calon itu sudah ada